Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emri Fanda Ditma dengan NPM 227 065451 6104. Tugas 2 sebelum UAS TIK dan masyarakat. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai peranan dan manfaat TIK dalam kehidupan manusia. Peranan TIK dalam kehidupan sehari-hari ada banyak. Karena keunggulan teknologi informasi dan komunikasi bersifat revolusioner dan memiliki jangka panjang. TIK berperan penting di dunia terutama pada era informasi seperti saat ini. Taika menimbulkan dampak besar dalam kehidupan sehari-hari. Taika telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari bagi banyak orang. Karena saat ini kita hidup di dunia digital yang terus berkembang. Peranan dan manfaat Taika berdampak pada hampir setiap aspek kehidupan. Kita mulai dari bekerja, belajar, bersosialisasi hingga bermain. Era digital telah mengubah cara orang berkomunikasi, berjejaring, mencari bantuan, mengakses informasi dan belajar. Berikut beberapa peranan dan manfaat TIK dalam kehidupan manusia. Yang pertama ada meningkatkan kemudahan dan komunikasi. Muncul TIK memberikan langkah-langkah ekstra untuk mempercepat komunikasi. Email mengubah cara kita berinteraksi satu sama lain dari mulai tahun 1990-an sampai saat ini. Komunikasi digital membuat komunikasi lebih cepat daripada mengirim surat. Berkat smartphone dan media sosial, kita bisa menjangkau seseorang sejauh apapun dalam waktu singkat. Yang kedua ada menghemat biaya. Salah satu keunggulan utama TIK adalah kemampuan menghemat biaya. Kita bisa mendapatkan kemudahan bertransaksi apapun sehingga lebih hemat biaya pengeluarannya. Pebisnis dapat menggunakan TIK untuk menjalankan bisnis dengan harapan yang dapat melakukan penghematan biaya sehingga bisa menjual produk dengan lebih mudah dan meningkatkan kompetisi dengan pesaing. Berbagai perusahaan bisa saling bekerja sama untuk bertukar informasi secara otomatis sehingga tidak perlu melibatkan orang lain secara khusus. Mesin otomatis dapat bekerja menggantikan peran manusia sehingga produksi menjadi lebih mudah dan kualitas seragam bisa diperoleh. Komunikasi yang lebih baik akan menghasilkan lebih banyak produktivitas dan meningkatkan pendapatan. Yang ketiga ada mendorong pemikiran strategis. Komunikasi yang lebih baik mengarah pada pemikiran yang lebih kritis. Ini kita semua bisa mendapatkan informasi dengan sangat mudah hanya lewat internet saja. Kita bisa membuat strategi yang lebih baik untuk perbaikan pola pikir kita di kemudian hari. Salah satu keuntungan komunikasi data adalah lebih banyak waktu yang mengarah pada perencanaan yang lebih efektif. Yang keempat ada melindungi informasi dan data rahasia. Dalam melindungi informasi secara rahasia, TIK berfungsi untuk melindungi privasi dan data kita dengan tuntutan hukum yang sesuai. TIK dapat membuat kita lebih mudah menjaga berkas dan data penting untuk yang mungkin tidak biasa disimpan di tempat sembarangan. Yang kelima ada TIK menghilangkan hambatan budaya. Siapapun dan dimanapun bisa memanfaat, meman- meman- memanfaat, meman- meman- memanfaatkan TIK dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang baik tentang dunia TIK adalah kecerdasan buatan yang dengan desain sistem operasi dan berbagai macam fiturnya yang bisa digunakan siapapun tanpa pandang etnis, warna kulit, agama, golongan, dan lain-lain. Yang keenam ada globalisasi. Dengan hadir TIK, orang-orang yang tersebar di dunia bisa saling bertukar informasi atau berinteraksi dengan cepat dan efisien. Tidak tergantung pada lokasi mereka atau perbedaan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Seorang siswa yang tinggal di daerah yang terpencil bisa mengambil informasi atau memperoleh pengetahuan yang sebenarnya terletak ribuan atau ratusan kilometer darinya. Sebagai contoh, seorang yang ingin beli buku yang ada di luar negeri cukup mendatangi warung internet. Jika tidak punya akses di rumah atau di kantor, dan melakukan pemesanan karena penjual mereka membuka toko buku online. Yang ketujuh ada dukungan pembelajaran. Banyak program komputer yang ditujukan untuk mempermudah orang dan mempelajari ilmu pengetahuan maupun bahasa asing. Dengan dukungan multimedia, ilmu-ilmu yang sering dianggap sulit dapat disajikan dengan bentuk atau cara yang membuat orang senang mempelajarinya. Sesuatu materi juga dapat dipelajari dengan komputer yang tanpa harus menginstal program karena program ditaruh pada penyedia dan kita cukup mengunjungi situs website-nya. Yang kedelapan ada panggilan kendala waktu. Dengan dukungan TIK, perusahaan dapat melayani pelanggan selama 24 jam sehari. Perusahaan dapat mengoperasikan bisnis tanpa kendala waktu. Nasabah bank bisa mengambil uang
kapan saja dengan cukup mendatangi ATM. Bank pun tidak perlu menggaji teller untuk bekerja 24 jam nonstop. Mobile banking memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi atau melihat saldo dari mana saja. Sekalipun mungkin ia sedang berada di hutan atau negara lain yang tidak menyediakan ATM bank bersangkutan. Yang kesembilan ada peningkatan produktivitas kerja. TIK juga dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga bekerja dapat memberikan sumbangan berarti yang lebih banyak kepada institusi tempat mereka bekerja. Hal yang menjemukan seperti melakukan perhitungan kredit dapat dialihkan ke komputer dan bekerja dapat memanfaat- memanfaat- memanfaatkan waktunya untuk berpikir ke hal-hal yang lebih produktif atau meningkatkan kreativitasnya sehingga lebih memberi manfaat bagi perusahaan. Yang ke-10 ada Taika telah penciptaan lapangan kerja baru. Taika telah membuka banyak lapangan kerja baru sehingga penjaga warung internet, tenaga pemasar, pemrogram, dan ragam tenaga khusus yang dibutuhkan keterampilan. Pada saat ini banyak istilah spesialis yang terkait dengan dunia TIK seperti analis sistem, desainer sistem, webmaster, dan sistem engineer. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.